Kemuliaan Tuhan itu mengikuti gerakan kita. Kalau kita tidak bergerak, kemuliaan itu juga nggak bergerak. Tugas kita adalah membangun manusia iman. Di gereja kita ditempa, dibangun manusia roh kita. Manusia iman kita dibangun. Agar kita semakin mengerti setiap minggunya, bahwa God is the maker and keeper of His promises for my life. Bahwa Allah adalah pembuat dan penepat janjinya atas kehidupanku. Saya ajak kita sama-sama untuk membuka firman Tuhan. Di kebaktian yang pertama ini saya kasih judul, Allah perjanjian ada di gereja ini. Tuhan itu bukan menyuruh kita bangun gereja supaya membangun kerajaan sendiri, bukan. Tapi gereja kita itu punya sesuatu yang kita persembahkan dalam tubuh Kristus di seluruh dunia. Ada sesuatu yang akan mengubah jiwa-jiwa. Dan karena Tuhan melihat dan berkenan akan visi ini, Tuhan kasih kita fasilitas untuk mendukungnya. Dari tempat ini kita akan melihat visi Tuhan digenapi. Gereja merupakan bagian yang sangat penting dalam kehidupan orang percaya. Percaya enggak? Percaya enggak? Rumah Tuhan itu adalah bagian dari rencana Allah. Saya tahu gereja bukanlah tempat yang sempurna. Sama dengan pernikahan saudara. Kita sudah tahu kok waktu masuk pernikahan bahwa pasti ada banyak masalah dalam pernikahan kita. Kenapa tetap menikah? Karena pernikahan adalah idenya Tuhan. Gereja juga adalah idenya Allah. Gereja itu spiritual marriage. Gereja itu seperti pernikahan anak domba Allah. Pernikahan rohani. Antara Kristus dan umatnya. Dan kita mengalami hubungan dengan Allah bersama-sama. Saya tahu Tuhan Maha Hadir. Kita bisa menjalin hubungan secara pribadi dengan Kristus. Saya tahu. Bisakah kita punya hubungan pribadi dengan Tuhan tanpa gereja? Ya bisalah. Sama dengan orang bisa aja bujangan. Gak apa-apa. Tapi kenapa engkau menikah? Kenapa Anda menjalin rumah tangga? Bukankah Allah yang memberimu kerinduan itu? Kerinduan untuk bersatu. Di gereja itu Tuhan memberi kita kerinduan untuk bersekutu. Dan di dalam gereja umat Allah memperoleh sebuah perjanjian. Allah memberi dirinya sebagai Allah Abraham, Ishak dan Yakub. Sesuatu yang diwariskan turun-temurun. Bukan darah daging tapi iman. Anak Abraham itu bukan keturunan Yahudi saja. Tapi semua orang yang percaya kepada janji Tuhan. Di dalam gereja Allah memperkenalkan dirinya sebagai the covenantal God. Allah perjanjian. Ada Allah perjanjian di dalam gereja. Yang tidak mungkin kita peroleh. Kalau kita itu sendirian bertumbuh iman. Di dalam gereja ada sesuatu yang Tuhan taruh di situ. Dan Tuhan mau supaya kita bertumbuh sungguh-sungguh. Kita baca dulu kejadian tentang Salomo mendedikasikan bait suci yang baru dibangunnya. Doa Salomo demikian di 1 Raja-Raja pasal 8 ayat 22-27 saya bacakan. Kemudian berdirilah Salomo di depan mezbah Tuhan, di hadapan segenap jemaah Israel. Ditadahkannya lah tangannya ke langit. Lalu berkata, ya Tuhan Allah Israel, tidak ada Allah seperti Engkau di langit di atas dan di bumi di bawah. Engkau yang memelihara perjanjian dan kasih setia kepada hamba-hambamu yang dengan segenap hatinya hidup di hadapanmu. Engkau yang tetap berpegang pada janjimu terhadap hambamu Daud, ayahku. Dan yang telah menggenapi dengan tanganmu apa yang kau firmankan dengan mulutmu seperti yang terjadi pada hari ini. Maka sekarang ya Tuhan Allah Israel, peliharalah apa yang kau janjikan kepada hambamu Daud, ayahku, dengan berkata, keturunanmu tak akan terputus di hadapanku, dan tetap akan duduk di atas tahta kerajaan Israel, asal anak-anakmu tetap hidup di hadapanku, sama seperti engkau hidup di hadapanku. Maka sekarang ya Allah Israel, biarlah kiranya menjadi nyata keteguhan janji yang telah kau ucapkan kepada hambamu Daud, ayahku. Tetapi benarkah Allah hendak diam di atas bumi? Sesungguhnya langit, bahkan langit yang mengatasi segala langit pun tidak dapat memuat engkau. Terlebih lagi rumah yang kudirikan ini. Katakan amin dulu. Allah perjanjian ada di gereja ini. Saya yakin Tuhan mau menjalin hubungan dengan kita turun-temurun. As for me and my house, we will serve the Lord. Sedangkan aku dan seluruh isi rumah tanggaku kami akan melayani Tuhan. Dia adalah Allah perjanjian. Kita mulai dengan ayat 22 dulu. Salomo menyelesaikan pembangunan bait Allah.
Kemudian berdirilah Salomo di depan mezbah Tuhan di hadapan segenap jemaah Israel. Minggu lalu waktu kita pindahan, kebaktian terakhir di SCC, saya ajarkan tentang rahasia tabernakel. Waktu itu rumah Tuhan masih di tenda. Tapi suatu hari waktu di zaman Salomo menjadi sebuah gedung yang indah. Gak masalah sih, yang penting hadirat Allah. Tetapi umat Israel mengalami kemajuan, masa di tenda melulu? Kalau mereka bisa manage dengan baik, tenda akan berubah jadi gedung. Tapi Tuhan ingatkan ketika mereka mulai bergedung dan gedungnya indah pula bahwa itu bukan intinya. Church is the people, gereja itu umatnya. Hadirat Allah. Kalau enggak semua fasilitas ini seperti bangunan tanpa jiwa. A building without a soul, what good is it? Yang membedakan rumah dengan rumah adalah tidak pernah orang mengatakan house sweet house kan. Tidak peduli rumahnya semahal apa. Rumahnya bisa gubuk, tetap bisa home sweet home. Yang membedakan house dan home, rumah dan rumah. Kalau house itu building atau bangunannya, home itu soul atau jiwanya. Baik tenda atau gedung, hati tidak boleh berubah. Justru kalau kita bergedung, harus semakin memasyurkan nama Tuhan. Kita memperoleh sebuah infrastruktur untuk melaju. Kita punya peluru. Tempat ini nanti bulan September kita adakan super conference. 1,5 jam, tiketnya habis di sini. Itu tiket war, bukan colder play. 8 jam kemudian, yang SCC ludes semuanya. Nantikan, nanti berapa hari lagi, kita buka lagi di MCC dan juga di PCM. Masih ada 2.200-an kalau nggak salah kursi. Kita punya infrastruktur untuk kita berkembang, mengembang. Bukan ambisi orang. Tapi memang harus ada gereja yang ambil serius amanat agung itu. Amerika, Eropa berkata bahwa ujung bumi itu Far East. Di timur jauh. Kita nggak boleh berkata, ya sudah kita ujung dunia, sana ya good luck, jangkau kami. Tidak pernah Tuhan berkata ujung dunia itu dari titik mana, berakhir di mana. Ujung dunia itu adalah gereja yang menangkap hati Bapa. Kalau kita ada di Far East, kita berada di ujung timur, ujung bumi kita ya ujung barat, Far West. Kalau semua gereja bangkit timur dan barat, saya rasa Tuhan akan datang dengan cepat. Loh, apa tergantung kita? Kita ini rekan sekerja Allah. Kita nggak boleh malas. Kita nggak boleh malas. Memang Tuhan itu yang pegang hidup kita. Mati hidup kan di tangan Tuhan. Tapi kenapa kita harus olahraga? Saya tahu orang olahraga bisa mati muda. Yang nggak olahraga juga bisa hidup lama. Tapi tanggung jawab kita kan jaga kesehatan. Forget about God's sovereignty atau kedaulatan Allah. Allah nggak usah diurusi. Tuhan itu nggak perlu digurui. Tuhan itu maha tahu, dia maha mulia, dia sempurna, dia tahu bagiannya. Tapi tahukah kita bagian kita di dalam dia? Preach the gospel, beritakan Injil. Jadikan semua bangsa muridku. Jangan kita malas. Tempat besar bukan berarti kita kurangi ibadah. Hari ini tetap 5. Saya bisa aja berkata sebagai pendeta atau gembala sidangnya, tempat udah gede gini kan. Ini besar loh, lebih besar dari SCC banyak. Ini bisa muat hampir 6.000. Tapi terasa intimate kan? Karena Tuhan memberi hikmat bangunan. Kalau Anda lihat ya, yang di belakang, di atas gitu, itu bukan lurus begini naik ke atas. Tapi melengkung. Jadi orang-orang tidak hanya melihat langsung ke depan, tapi bisa lihat orang tapi nggak terganggu. Terasa dekat semuanya, Anda mau duduk dimanapun terasa dekat. Ya, terasa dekat. Ini besar tempatnya. Harusnya kalau besar tempat sebesar ini, bisa dikurangi aja ibadah tinggal 3. Saya nggak mau. Kerja buat Tuhan selalu manis. Dilarang malas kata orang. Bisa aja ntar malam sudah selesai, kelar saya bisa jalan-jalan. Di mall kan. No. Minggu adalah hari yang kita khususkan. Seharian di rumah Tuhan. Saya nggak mau kita asal-asalan. Nggak boleh. Kita justru harus menggunakan ini dengan seksama. Maksimalkan. CG seminggu sekali itu udah kurang-kurang. Satu minggu itu 7 hari. Kita tuh butuh saudara seiman, saudara sevisi. Kenapa dikurangi jadi 2 minggu sekali atau sebulan sekali? No. Tuhan udah mau datang. Kita tidak boleh
Kita tidak boleh menjadi orang yang slothful. Santai itu ada waktunya. Ada waktunya bekerja untuk Tuhan. Allah perjanjian. Dia hendak memperkenalkan dirinya kepada lebih banyak orang. Jangan datang ke gereja itu sendirian. Bawalah jiwa. Kursi sudah disediakan. Saya percaya tempat ini pun segera setiap ibadah tidak akan cukup. Haleluya, yang percaya berikan tepuk tangan untuk Tuhan. Kemarin hari Jumat saya sharing di sini. Cuman kalau Anda tidak datang mungkin saya kasih sedikit summary atau rangkumannya. Gereja kita tidak mau menjadi seperti gereja Yerusalem yang gede di kandang tapi kaku tidak berkembang. Nggak mau jadi gereja Antioquia yang berkembang kemana-mana tetapi kandang sendiri dilupakan. Di Antioquia sendiri gereja tidak mapan. Kita mau jadi gereja Efesus. Dia berkembang, dia merintis jemaat di mana-mana. Di seluruh dunia dia ambil serius kata-kata Tuhan Yesus bahwa kamu harus bertanggung jawab sampai ke ujung dunia untuk aku. Dan aku akan menyertaimu, aku akan jalan sama kamu. Rohku akan ada di roda-rodamu, Yeskiel 1. Kalau kamu bergerak, rohku ada di sana. Kalau kamu tidak bergerak mana-mana, maka rohku di dalam roda itu juga tidak bergerak. Roda di makhluk-makhluk itu, the glory of God follows our movement. If we don't move, the glory don't move. Kemuliaan Tuhan itu mengikuti gerakan kita. Kalau kita tidak bergerak, kemuliaan itu juga nggak bergerak. Kemuliaan nggak bergerak. Kita mau menjadi seperti gereja Efesus. Dia berkembang. Tapi di Efesus sendiri, dia juga berkembang. Ada yang sampai percaya dan saya yakin Efesus yang berpopulasi 200-300 ribu. Zaman itu kota besar. 60 ribu adalah jemaat Efesus. Karena waktu itu gereja hanya satu per kota. Luar biasa. Saya percaya gereja kita di sini pasti akan menjadi seperti gereja Efesus. Bukan sebagai ambisi angka. Kalau angka itu adalah angka benda, saya nggak peduli. Tapi kalau angka itu bicara setiap orang, setiap jiwa berharga, saya rasa saya akan kejar itu. Bukankah di Alkitab, di 5 kitab pertama salah satunya namanya Numbers. Namanya bilangan. Gereja ini akan bertumbuh. Selama waktu kita ada di tempat baru rooftop ini, kita akan melihat di Surabaya akan berkembang menjadi, Surabaya saja 60 ribu murid. Kasih tepuk tangan Tuhan. Puji Tuhan. Nah sekarang saya ajak Anda untuk melihat, kemudian berdirilah Salomo di depan mezbah Tuhan. Salomo itu berdiri di depan mezbah Tuhan. Ini bukan mezbah dalam, ini mezbah luar. Nah tadi tentang tabernakel jangan lupa pengajaran saya minggu lalu. Kalau yang streaming kan nggak ikut tuh. Anda bisa dengarkan di media yang sudah diunggah. Rahasia tabernakel. Ini mezbah luar, ini mezbah korban bakaran. Itu di luar perabotan pertama yang paling besar di kemah pertemuan. Di luar kemah tapi, di dalam kemah ada namanya mezbah ukupan. Itu persis di depan gorden untuk masuk ke ruang maha suci di mana ada tabut perjanjian. Kenapa Salomo berdiri di depan mezbah luar, bukan mezbah dalam? Karena Salomo bukan imam. Salomo itu raja. Dia keturunan Bani Yehuda. Sedangkan yang boleh masuk ke sana itu hanyalah imam-imam keturunan Lewi. Bahkan imam besar saja yang bisa masuk ke ruang maha suci. Ke dalam tenda juga hanya setahun sekali. Maksudnya apa? Puji Tuhan untuk gembala-gembala di sidang kita, di setiap gereja lokal kita. Yang sungguh-sungguh imamat. Mereka bukan berbisnis. Mereka punya panggilan. Doakan gembala-gembalamu. Ini juga pesan untuk semua gereja kita yang streaming. Bersyukurlah kita tidak dilayani oleh imamat yang ada di luar. Yang menjadikan gereja ibadah itu sampingan. Tapi mereka itu menyerahkan hidupnya dari masa muda. Saya nggak bicara tentang saya bicara tentang banyakkan pendeta-pendeta kita. Itu satu-satu itu ada panggilannya, panggilan Tuhan. Dan mereka orang-orang yang betul-betul lay down their life for the ministry. Meletakkan hidupnya itu di mezbah Tuhan. Mereka adalah orang-orang yang terpanggil itu satu-satu ada testimoni. Harusnya setiap jemaatnya harus minimal sedikit tahu garis besar cerita hidup gembalanya. Meskipun itu bukan Yesus Kristus, tapi ada kemuliaan Tuhan Yesus di dalam cerita itu. The church should be founded not on its pastor. Memang betul gereja tidak berdiri di atas dasar gembala-gembala itu. Tetapi jangan lupa ada firman berkata gereja berdiri di atas dasar para rasul, para nabi. Orang-orang yang terpanggil sungguh. Bukan orang yang berkata, gereja ya. Bukan.
People who lay down their life. They're not perfect, they need our prayers. Mereka tidak sempurna, mereka butuh didoakan, mereka akan menjadi bahan viral, bahan anything. Kalau kita salah bicara, tidak akan pernah masalah diviralkan. Kita malah mikir, gimana ya rasanya diviralkan ya? Ini orang-orang yang sudah notabene jadi bulan-bulanan. Jangankan salah bicara bener aja bisa diviralkan kok. Bicara firman, you need to pray for them. You need to support their vision. Doakan mereka yang berjaga-jaga atas jiwamu. Sekalipun mereka nggak tentu lebih baik dari dirimu. Korah, Datan, Abiram juga berkata, Musa loh korbannya gitu. Aku lebih bagus. Apa yang kamu bisa? Aku bisa. Bahkan dia orang Lewi loh tuh si Korah. Datan, Abiram itu loh 250 orang. Tapi Musa berkata, enggak begini caranya dalam kerajaan Allah. Sekalipun masih di perjanjian lama. Sini tongkatmu dan tongkat Harun. Kita lihat besok siapa yang bertunas. Lalu mereka ditelan hidup-hidup 250 itu dengan keluarganya. Dengan tanah. Life will swallow you hard. I'm not saying this so you will, saya nggak ngomong ini supaya menegakkan otoritas manusia. Tidak. Bukan untuk pasang figur juga bukan. Tapi gereja nggak bisa sehat kalau hubungan dengan gembalanya tidak baik. Gembala juga tidak menempati tempatnya atau jemaat tidak menaruh diri pada tempatnya. Itu juga susah. Lihat kalau Anda lihat ya, minggu depan saya akan ngajarkan tentang Kitab Wahyu. Minggu depan saya kasih judul, minggu depan saya akan sibuk. Sabtunya saya akan khotbah di AUG 2 kali, kemarin bukan saya yang khotbah. Minggunya saya akan khotbah lagi di sini 5 kali. Saya kasih judul 7 Churches, 7 gereja. 7 gereja yang di Kitab Wahyu itu. Anda kalau baca di Kitab Wahyu, Tuhan aja bilang gini, sampaikan kepada malaikat jemaat. Ngapain jemaat disampaikan? Malaikat disampaikan lewat Yohanes itu buat apa? Kan Tuhan bisa bicara sendiri, malaikat itu tinggal di dunia ilahi. Ini bukan malaikat-malaikat itu, ini malaikat tanpa sayap. Sampaikan pada the pastor of the church, the angel of the church. Powerful sekali. The Holy Spirit, Roh Kudus, itu adalah the spirit of the church. Yalah, Roh Kudus itu rohnya gereja. Kenapa rohnya gereja? Karena Roh Kudus itulah Tuhan di dalam gereja. Jikalau Yesus adalah kepala gereja, dia yang dan Bapa pemilik gereja, Yesus itu kepalanya. Semua akan answerable to him. Setiap gembala sidang suatu hari akan menjawab kepada gembala agungnya. Tuhan akan memberikan salah satu dari dua, well done, baik sekali perbuatanmu, atau enyahlah hai kamu hamba yang jahat. Percayalah, hukuman terberat nanti adalah para pendeta di akhirat. Tapi kalau bukan well done my servant, ya enyahlah hamba yang jahat. Tapi Roh Kudus itu spirit di dalam gereja, ya kan? But your pastor is the soul of the church. If the Holy Spirit, the spirit of the church, Roh Kudus adalah rohnya gereja. Karena dialah yang adikodrati atau dialah yang ilahi. Manusia adalah manusia, debu tanah 11-12. Tapi Korah pun harus belajar dengan cara yang sangat susah seluruh keluarganya. Bahwa Allah tidak sembarang pilih orang. Kalau Allah taruh seseorang di situ, itu bukan otoritas manusia, itu otoritas Allah dititipkan ke sana. Orang itu sendiri akan menjawab kepadanya, tapi orang di bawahnya akan menjawab pada Allah juga. Powerful sekali di situ. Kering rohani berbuah tergantung itu juga. Akulah pokok anggur dan kamu carangnya itu. Cara Tuhan bekerja itu tertib sekali, luar biasa. Dan Korah, Datan, Abiram harus belajar hari itu. Bahwa Tuhan memilih Harun. Bukan memilih mereka. Your pastors, listen to me. Is the soul of your church. Doakan supaya dia punya kehidupan doa yang baik. Guru kencing berdiri, murid kencing berlari, pasti ada efek-efeknya. Sekali setiap orang punya jalur pribadi individu. Kita nggak bisa berkata bahwa kalau aku nggak doa, kamu akan mati. Nggak bisa begitu. Kristus itu pribadi. Tapi pasti ada efeknya. Karena kita tidak pernah dipanggil untuk mandiri. Kita saling membutuhkan. Satu dengan yang lain itu kita bukan independen atau dependent. Bukan bergantung atau mandiri, tapi interdependent. Pasti ada pengaruhnya. Jika seorang hamba Tuhan jatuh, pasti ada pengaruhnya. Meskipun orang-orang tetap bisa jaga hati, pasti ada pengaruhnya. Paling tidak kasih mula-mula hilang itu. Jikalau seorang hamba Tuhan malas berdoa, pasti ada pengaruhnya. Ada dimensi profetik yang hilang, momentum-momentum gereja menjadi program. Doakan. Dan saya bukan bicara hanya kepada para pendeta secara gembala sidang utamanya. Tapi kalau Anda adalah seorang CGL, pemimpin kelompok sel, Anda juga menjadi extension atau menjadi
kepanjangan tangan daripada penggembalaan. Anda juga somehow seperti seorang gembala buat mereka. Kita semua ini kan bayang-bayang Kristus. Makanya Paulus berkata apa? Follow me as I follow Christ. Ikut aku seperti aku ikut Kristus. Kita semua itu bayang-bayang Kristus dan Kristus membayangi kita lewat orang sebelumnya. Jaga. Dan setiap gembala-gembala itu, mereka itu melayani di mesbah dalam. Kita tidak mendedikasikan, mentahbiskan sebuah gedung gereja seperti ini sebagai fasilitas. Tapi sebagai panggilan. Karena gereja tidak akan jatuh jauh. Buah tidak akan jatuh jauh dari pohonnya. Gereja juga tidak akan jauh dari panggilan gembalanya. Bapak, Ibu, Saudara, saya ingin Anda mengerti prinsip ini. Sudah waktunya jemaat kita semakin dewasa. Bahwa kita tidak memperoleh Salomo, kita jauh lebih baik di perjanjian baru daripada di perjanjian lama, sekalipun bait Allah zaman itu terbuat dari emas semua. Kita dari kayu, kita dari batu, dan dari karpet juga yang harus di-vacuum berkali-kali. Kita tidak dilayani oleh raja seperti zaman perjanjian lama, Salomo, tapi hamba-hamba Allah. Tapi lebih baik lagi karena mereka melayani, Salomo melayani di mesbah depan. Kita melayani Tuhan hari ini di perjanjian baru, menembus gorden yang robek di Kalvari. Oleh Kalvari. Kita dilayani oleh imamat rajani yang menyerahkan diri dan melayani dari mesbah ukupan. Mesbah dalam, bukan mesbah luar. We serve God from the inner court. Doakan gembala-gembalamu, kita akan sama-sama bertumbuh. Saya titipkan ya, setiap jemaat dengarkan. Karena yang mendengarkan saya sekarang ini ada yang Jabodetabek, Kalimantan, everywhere sampai ROSC. Karena yang belum dapat gembala, doakan supaya ada yang terpanggil nanti ke sana. Karena memang tuayan banyak, pengerja sedikit. Doakan supaya Tuhan utus. Kerinduan kami adalah mengutus misionaris kemana-mana. Hong Kong butuh gembala ROSC di sana. Kambodia, ROSC Kambodia butuh gembala sidang di situ. Belum ada. Jangankan jauh-jauh, yang dekat-dekat aja. Bagaimana dengan Atambua? Belum ada GMS di situ. Timor Leste yang segera akan diresmikan di sana. Kita berdoa supaya ada orang-orang terpanggil. Pray that God will raise angels in churches. Tuhan akan membangkitkan malaikat-malaikat dalam gereja-gereja. Dan kalau Anda memperoleh gembala, sudah ada gembala, jangan kau aniaya. Tidak perlu kita merusak mereka. Jangan memberikan pujian berlebihan. Tidak perlu kok. Izinkan gembalamu melayani bersama denganmu, sama-sama hamba Tuhan. Tetapi hargai. Cintai, doakan, hormati, dan belajar untuk bekerja sama dengan baik. Kemudian berdirilah Salomo di depan mesbah Tuhan, di hadapan segenap jemaah Israel. Ada Allah perjanjian turun-temurun. Ada saling menundukkan diri dalam takut akan Allah. Ada saling percaya, no trauma. Kalau ada trauma di dalam hati jemaat, saya tahu tidak semua jemaat kita itu murni, lahir baru. Pertama kali jadi orang Kristen di gereja kita. Di gereja mana-mana pasti ada dimensi domba-domba yang Tuhan pindahkan. Mesti ada, dari gereja kita aja ada domba yang hanya pergi kok nggak cocok di sini ke gereja lain. Monggo silahkan. Emangnya siapa yang punya domba? Kita ini hanya dipercayai. Jemaat kan punya kaki, masa bisa paksa? Masa saya paksa Anda di sini? Berhenti di sini, awas kamu pergi. Anda di sini karena Anda bertumbuh. Anda di sini karena Anda dicintai. Anda berbuah. Karena panggilan Allah. Demikian pula pasti akan ada yang seperti itu, saya mengerti. Tapi saya mau titipkan ya kepada setiap jemaat yang ada gembala-gembalamu di situ. Please take care of them on behalf of us. Mewakili kami. Haleluya. Sampai mana ini? Kemudian berdirilah Salomo di depan mesbah Tuhan di hadapan segenap jemaah Israel, ditadahkannya tangannya ke langit. Ini loh, tadi saya mau ngomong sesuatu saya lupa. Kadang-kadang gitu. Tunggu ya, sabar ya. Ngomong kadang gini ya, sabar deh. Sabar ya. Ya sudah, langsung aja, lupa saya. Kemudian berdirilah Salomo di depan mesbah Tuhan di hadapan segenap jemaah Israel. Lalu katakan, lihat ini, ditadahkannya lah tangannya ke langit. Ini Salomo agak beda. Ditadahkannya lah tangannya ke langit. Salomo ini ekspresinya luar biasa di perjanjian lama. Karena orang perjanjian lama kalau doa itu begini. Lipat tangan gini. Pernah lihat gak orang Yahudi kalau doa di depan ratapan? Begini. Salomo gak begitu Ditadahkan tangannya. Ini gak lumrah. Sekarang lumrah di gereja-gereja. Gereja karismatik misalnya, angkat tangan. Bahkan gereja-gereja yang konservatif pun mulai angkat tangan.
Dahulu itu dianggap seperti apa? Tapi sekarang sudah lebih terbuka, puji Tuhan. Ekspresi itu kan nggak masalah, ekspresi itu indah selama sopan. Tetapi kalau saya baca di sini, Salomo menadahkan tangannya ke langit seperti ini. Allah perjanjian itu ada di gereja kita. Dan kita mesti hargai dia dengan ekspresi-ekspresi kita yang sejujurnya, yang terindah. Kalau kita percaya bahwa dia adalah Allah Abraham, Ishak dan Yakub. Allah yang dia hargai turun-temurun. Dan dia bukan Allah orang mati, tapi Allah orang hidup. Abraham, Ishak dan Yakub meninggal dunia. Tapi mereka sekarang hidup sehidup-hidupnya. Kita harus bergairah waktu memuji dia. Tadi yang pertama-tama Allah perjanjian itu bicara tentang hubungan di antara kita. Kita kira hubungan dengan Allah itu vertikal doang. Ternyata horizontal. Allah perjanjian itu bisa dirasakan, ditemukan, didapati, dialami lewat hubungan kita satu dengan yang lainnya. Dimulai dengan gembala dan jemaat. Allah perjanjian itu bukan hanya akulah Allah. Aku Allah Abraham, Ishak dan Yakub. Itu bukan hanya Abraham itu Allahnya adalah Allah. Ishak itu Allahnya adalah Allah. Yakub Allahnya adalah Allah. Tapi Abraham, Ishak, Yakub disebut dalam silsilah. Akulah Allah Abraham, Ishak dan Yakub. Berarti hubungannya bukan hanya vertikal kepada Allah, tapi Abraham, Ishak, Yakub ada hubungan horizontal, paham ya? Allah perjanjian itu bisa dialami. Bukan hanya langsung secara pribadi, tapi dalam hubungan kita dengan gembala, dengan pemimpin dengan jemaat, dan dengan saudara seiman antara pemimpin. Saya melihat gembala dengan gembala kita ini akur-akur. Puji Tuhan, itu Allah perjanjian. Allah perjanjian itu bisa nyata, kelihatan dalam hubungan horizontal kita. Jangan remehkan berkata, aku gak perlu, aku bisa langsung ke Tuhan. Siapa gak bisa langsung? Saya juga bisa langsung ke Tuhan. Tapi saya mengaku saya butuh Anda. Saya mengaku saya saling membutuhkan. Besi menajamkan besi, manusia menajamkan manusia, itu bukan bicara soal konflik saja. Itu bicara bahwa kita gak bisa tajam. Jikalau kita tidak bergereja dengan sungguh, kita gak bisa tajam. Sungguhan. Akan ada sesuatu yang puntung dalam rencana Allah atas hidup kita. Saya harus akui itu. Masuk surga saya tidak butuh you. Berjalan dengan Kristus, I need you. Tapi sekarang saya tunjukkan lagi Allah perjanjian itu gimana caranya juga bisa nyata dalam worship kita. Kalau kita baca di sini, ditadahkannya tangannya ke langit. Ini saya sebut sebagai an unusual expression in the Old Testament. Ekspresi yang tidak biasa di perjanjian lama. Sedangkan yang lainnya itu begini, Salomo begitu. Jangan jadi orang yang miskin ekspresi kalau kita sedang menyembah Tuhan di dalam gereja. Jangan jadi orang yang gini. Kita itu aslinya orangnya heboh dan rame, tapi di gereja anteng. Ada nggak orang kayak begitu? Tapi di gereja kita diam. Tapi kalau nonton bola, saya sempat ajarkan ini di Korea kemarin. Untuk menjelaskan kepada sebuah gereja yang terbuka, tetapi mereka mungkin kaku. Saya bilang, apakah orang Korea kaku semua? Enggak ya. Setahu saya pada waktu Korea masuk ke World Cup, timnya itu loh, wah orang Korea semua, wah di jalanan. Tapi kalau di gereja, miskin amin, miskin angkat tangan. Miskin haleluya, karena kita tertuduh sendiri, gak usah munafik lah, apalah. Karena sadar dosa. Kenapa kita kalau dalam hadirat Allah sadar dosa, bukan sadar Allah? Kalau kita sadar Allah, orang berdosa pun akan menengadahkan tangannya. Seperti Salomo. Bahkan mereka ada ekspresi yang disalah ngerti oleh orang Farisi, tepuk-tepuk dada sini, pemungut cukai itu. Karena dia merasakan kasih Tuhan dan dia mohon pengampunan. Jangan miskin ekspresi, karena kita berada dalam hadirat seorang Allah perjanjian. Dia itu nyata. Dan harusnya Abraham menghargai Tuhan sekian, Ishak lebih, Yakub lebih lagi. Lebih baik saya jadi orang yang di luar sana saya orangnya diem, pemalu. Tapi waktu dalam hadirat Allah saya heboh. Saya tahu loh, saya ada tahu beberapa orang yang kayak gitu. Gak nyangka loh ya dia kalau memuji Tuhan. Gak nyangka kalau dia doa. Padahal orangnya kelihatannya ya diam, pemalu, kaku. Tapi di hadirat Allah, dia ekspresi cinta. Bahkan di bait suci, bait Allah, ada satu fitur. Kemarin waktu saya ke Yerusalem, dipimpin oleh guide yang sangat bagus. Ya, saya banyak tanya-tanya tentang beberapa hal-hal yang saya tidak temukan. Kita harus orang-orang sana yang tahu, orang Israel. Dia lulusan Hebrew University. Terus salah satu dibawa ke museum. Saya dibawa sebuah museum tentang bait suci, zaman dulu replika. Lalu saya tanya juga,
Dan salah satu fitur di bait suci yang zaman dulu itu sangat-sangat unik sekali, yaitu yang disebut dengan rabbi steps. Atau tangga rabi, tangga guru. Rabbi stairs. Di dalam bait suci, untuk orang naik itu ke atas, itu diatur, namanya tangga kan pasti teratur ya. Tangga kan gak akan ngejazz, tangga itu klasik ya kan. 1, 2, size-nya sama. Kalau gak sama nanti, jangan-jangan orang tua jatuh. Tangga rabi gak gitu. Tangga rabi itu dibikin acak. Jadi setiap orang datang ke bait Allah, tidak bisa hapean. Jatuh tersungkur nanti berdarah. Dia masuk ke bait Allah, harus konsentrasi tangga itu. Dan dia setiap kali datang ke situ, langkahnya beda, gak pernah sama, supaya orisinil, tidak kaku. Kiri kanan tidak bisa, karena tangganya dibuat acak. Jadi Anda harus konsentrasi kalau naik ke sana. Worship itu harus fokus. Worshipmu minggu lalu dan worshipmu hari ini, beda. Karena Anda tidak punya pengalaman yang sama dari Senin sampai Sabtunya. Tapi harus jujur di hadapan Allah. Mendingan saya jadi orang yang diam pemalu. Tapi di dalam hadirat Allah saya bisa lepas. Daripada saya orang yang lepas kandang di luar. Di dalam sini saya kaku. Why should we give our minimal expression kepada Tuhan? Hanya dalam hadirat Allah lah. Kalau saya nangis lebih keras daripada kalau saya nangis di luar. Saya gak pernah nangis kalau di luar. Kalau saya tertawa lebih terbahak dalam hadirat Allah. Kalau saya terharu, saya lebih terharu. Saya tergerak, saya lebih tergerak. Jadikan Tuhan menjadi ekspresi utamamu. Kalau saya baca ini, saya lihat ya cara Salomo itu menjalin hubungan dengan Tuhannya itu begitu indah. Ayat 23 lalu berkata, ya Tuhan Allah Israel, sekarang kita mulai selidiki doanya Salomo. Ya Tuhan Allah Israel, tidak ada Allah seperti Engkau di langit di atas dan di bumi di bawah. Engkau yang memelihara perjanjian dan kasih setia kepada hamba-hambamu yang dengan segenap hatinya hidup di hadapanmu. Ayat 23 simpelnya ini. Ya Tuhan Allah Israel, tidak ada Allah seperti Engkau. Salomo memuji Tuhan di atas segala-galanya. Worshipnya bukan berdasarkan emosi. Tapi pengenalan yang benar. Bahwa Tuhan itu satu-satunya di liganya. Tidak ada yang lain seperti dirinya. Jadikan Tuhan itu segala-galanya. Waktu kita datang ke gereja, fokus kita satu. Fokus kita adalah Yesus. Waktu kita worship menyembah Tuhan itu karena kita mau mengembalikan cinta kasih kita. Dengan apa aku balas Tuhan selain puji dan sembahmu. Kalau kita dengar firman Tuhan itu karena kita rindu hari ini Tuhan akan bersuara kepada kita. Peduli amat siapa yang berkhotbah. Tuhan pasti bicara kepada saya secara pribadi. Ya Tuhan, tidak ada Allah seperti Engkau. Hubungan itu merucut secara pribadi. I love you for who you are. There is none like you. Ayat 24. Engkau yang tetap berpegang pada janjimu terhadap hambamu Daud ayahku. Dan yang telah menggenapi dengan tanganmu apa yang kau firmankan dengan mulutmu. Seperti yang terjadi pada hari ini. Ayat 24 mulai menunjukkan pada sifat Tuhan. Bahwa Tuhan itu berpegang pada janji. Dan Tuhan menggenapi dengan tangannya sendiri apa yang Tuhan firmankan dengan mulutnya. Dari sini kita bisa mendapatkan sebuah doktrin yang sangat indah bahwa God is the maker and keeper of His promises. Bahwa Tuhan adalah pembuat janji dan Tuhan juga adalah penepat janjinya sendiri. Tapi kenapa Salomo tidak doa ini di kamar tidurnya? Soalnya Salomo di kamar tidurnya dapat mimpi loh. Dalam mimpi itu Tuhan tanya sama dia, lu mau apa? Dia minta hikmat, tidak minta kekayaan atau pembalasan pada musuh-musuhnya. Dan Salomo dapat hikmat yang tidak lumrah dan plus dikasih Tuhan berbagai kuasa dan kekayaan pula. Tapi Salomo doakan ini ayat 24 sebagai doa di rumah Allah, doa di bait suci. Why? Menunjukkan kepada kita bahwa Allah perjanjian itu ada di dalam sebuah gereja. Tugas jemaat dan tugas gembala sidangnya adalah membangun manusia roh jemaatnya. Tugas kita adalah membangun manusia iman. Di gereja kita ditempa, dibangun manusia roh kita. Manusia iman kita dibangun. Agar kita semakin mengerti setiap minggunya. Bahwa God is the maker and keeper of His promises for my life. Bahwa Allah adalah pembuat dan penepat janjinya atas kehidupanku. Janji Tuhan itu terdiri dari dua macam.
Satu janji Tuhan secara pribadi, satu janji Tuhan secara korporat. Karena kita saling membutuhkan, tidak mungkin janji Allah secara pribadi jauh-jauh dari visi gerejamu. Karena mungkin visi gereja itu untuk dirinya, visi gereja itu pasti untuk jemaatnya, ujung-ujungnya itu jemaat. Misalnya kita mendirikan gereja 1000 gereja, itu ujung-ujungnya nanti jemaat akan jadi mitra-mitra Allah. Saya terharu, di tim pembangunan kita, ada yang anaknya barusan berkata sama papanya sebelum kuliah ke luar negeri dan berkata, Pak, aku mau seperti papa menjadi pembangun gereja. Dia ubah haluan, akan sekolah ke Australia untuk mengambil jurusan itu. Padahal tadinya jurusannya lain. Karena dia terinspirasi papanya bangun ini. Bangun ini sukarela loh ya, dalam kesibukannya. Kerjaannya ditinggal-tinggal sendiri untuk ini, tapi kerjaannya tidak pernah ditinggal Tuhan. Saya lihat ya ujungnya itu. Yang mengalami revival itu adalah jemaat. Panggilan Allah. Tidak mungkin janji Tuhan atas hidupmu itu tidak berkenaan dengan janji Tuhan atas gereja. Tidak mungkin janji Tuhan atas gereja itu untuk gereja itu. Karena gereja tidak memanfaatkan jemaat. Gereja adalah persembahan Tuhan untuk jemaat. This church is for you, not you for this church. Jadi saya percaya pohonnya itu nggak akan jauh-jauh dari mana buahnya itu jatuh. Saya percaya Allah perjanjian itu begitu cara bekerjanya. Dan kenapa Salomo berdoa begini itu bukan di rumah. Dia ingin menunjukkan bahwa di rumah ini manusia roh akan dibangun manusia iman. Di rumah ini orang-orang akan semakin menyadari, oh my, OMG kan. Oh Lord, oh Tuhan, aku mengerti Engkaulah pembuat janji dalam hidupku. Dan mereka pulang diteguhkan bahwa Engkau akan menepati janjimu dalam hidupku. Memang tidak semua janji Tuhan ditepati sesuai waktu kita atau sesuai cara kita. Tapi Tuhan tidak pernah berubah bahwa dia tetap adalah penepati janji. He is the author of our faith. Kitab Ibrani katakan dialah the author and perfecter of our faith. Dan iman itu tidak selalu untuk mendapat sesuatu, saya tahu. Siapa bilang janji Tuhan itu melulu barang? Janji Tuhan juga kemenangan dalam hati kita. Kemampuan untuk kita tabah. Tapi yang pasti saya tahu, Tuhanlah Allah perjanjian, dialah yang membuat janji dalam hidupku, dia akan menyelesaikannya. Itu yang didapat orang di dalam gereja. Suatu kemantapan. Pulang dari sini kita bukan memperoleh jangkar, kita mandek dan stagnan. Tapi kita memperoleh turbo di dalam sini, seperti perahu dikasih mesin di belakangnya lalu melaju. Hidup kita akan mengalami kemajuan secara rohani. Engkau yang telah berpegang pada janjimu. Ayat 25, maka sekarang ya Tuhan, luar biasa ini manusia imannya ya. Maka sekarang ya Tuhan Allah Israel, peliharalah apa yang kau janjikan kepada hambamu Daud ayahku dengan berkata, keturunanmu tak akan terputus di hadapanku dan tetap akan duduk di atas tahta kerajaan Israel. Asal anak-anakmu tetap hidup di hadapanku, sama seperti engkau hidup di hadapanku. Ayat 25 ini kedengaran sekilas seperti lancang. Maka sekarang, kata Salomo, peliharalah apa yang kau janjikan. Wow, masa Tuhan ditunjuk, peliharalah apa yang kau janjikan. Ini bukan kelancangan. Kalau kelancangan nggak mungkin ada di dalam firman. Di sini Tuhan memberi kita lampu hijau. Lay hold of my word. Tuhan suruh kita pegang dia dengan kata-katanya. Ini menunjukkan wibawa Allah. Kalau saya seorang pebisnis, saya berkata deal, meskipun saya belum kasih deposit di depan. Kalau saya punya reputasi yang baik, semua orang tahu kalau orang itu sudah bilang iya, dia nggak akan balik kucing. Wibawa seorang laki-laki terutama, perempuan, wanita juga sama. Orang itu a man of his word. Orang yang ngomong A, melakukan A. Integritasnya tinggi. Tuhan itu kayak gitu. Lay hold of my word. Take me by my word. Kasih tepuk tangan untuk Tuhan. Salomo itu tahu bahwa kita itu bisa mengklaim janji Tuhan. Tapi bukan dengan spirit yang salah, marah-marah lalu nanti kecewa. Saya nggak pernah lihat orang beriman itu kecewa pada Tuhan. Meskipun kadang-kadang iman kita tidak tentu dijawab secara langsung oleh Tuhan atau dengan cara kita. Tapi coba bayangkan jika Anda punya banknote, BI mengeluarkan satu kertas. Pernah lihat kertas itu? Warnanya merah, nggak merah darah, merah-merah gitu. Tulisannya 100.000. 100.000 rupiah. Terus terang loh ya, itu cuma kertas itu. Itu janji pemerintah. Misalkan kalau gula harga berapa? Beras, cabai. Itu sebenarnya kertas. Kalau kita keluarkan, kok kita yakin? Oh itu nilainya 100.000. Karena kita percaya pada pemerintah kita.
Kalau itu bank sudah menuliskan itu baru 100.000, maka semua dengan takaran harga sekian, itu 100.000 bisa bayar. Kalau pada pemerintah kita yang kita doakan dan cintai dan kasih hormati, kita bisa percaya. Pada raja di atas segala raja, kita harus percaya pada firman-Nya. Tuhan malah justru gak berkenan, tanpa iman kau tidak bisa menyukakan hati Tuhan. Bukankah Abraham dikenal karena imannya? Justru di gereja lah imanmu ditempa. Di gereja. Kita dipertajam oleh Tuhan. Manusia roh, manusia iman kita. Kalau Tuhan berkata kita pulang percaya. Itu akan terjadi. I learn to trust God by His word. I learn to trust God. Tuhan tidak perlu difur. Tuhan yang sama berkata, saya tidak pakai ini semerta-merta soal keuangan. Tuhan berkata, ujilah aku. Tidakkah kau membuka tingkap langit? Kalau kita memberikan persembahan atau mengembalikan perpuluhan, saya nggak pernah pakai ayat-ayat gini untuk menguat-nguatkan. Kalau kita lakukan itu demi kasih kok. Apa-apaan sih? Kita kembalikan, masa perlu iming-imingan. Tapi dari sisi Tuhan izinkan saya berkata sifatnya. Ujilah aku. Will I not open the heavens? Test me. Oh luar biasa. Tuhan memberi dirinya untuk dapat ulangan dari manusia. Silakan. Uji saya. I learn to trust God by His word. Saya belajar untuk mempercayai Tuhan dari perkataannya. Di gereja lah kita dilatih itu. Untuk bisa manusia iman kita dibentuk. Ayat 26, maka sekarang ya Allah Israel, biarlah kiranya menjadi nyata keteguhan janji yang telah kau ucapkan pada hambamu Daud ayahku. Tapi benarkah Allah hendak diam di atas bumi? Sesungguhnya langit, bahkan langit yang mengatasi segala langit pun tidak dapat memuat engkau. Tidak bisa memuat Tuhan. Terlebih lagi rumah yang kudirikan ini. Terakhir saya hanya ingin memberikan sebuah reminder bahwa Tuhan itu maha hadir, nggak tentu harus di gereja. Tapi di gereja dia memperkenalkan dirinya sebagai Allah perjanjian. Lalu untuk apa rumah yang kita bangun? Baik itu berupa tenda misalnya yang lebih minim atau yang lebih kompleks, lebih indah, sudah bergedung. Apakah tujuannya kita mendirikan rumah yang Tuhan sendiri tidak muat di sana? Terlebih lagi rumah yang kudirikan ini bagaimana bisa memuat engkau ya Tuhan, kata Salomo. Ini Salomo kan kontradiksi sendiri. Gak muat ngapain dia bangunkan. Tapi Salomo mengakui bahwa ada sesuatu dalam rumah Tuhan. Bedakan antara the presence and the special presence. Bedakan antara hadirat Allah dan hadirat Allah secara istimewa seperti tiang api, tiang awan. Bedakan kalau hadirat Allah itu ada di mana-mana. God is everywhere. Di diskotik dia juga ada. Diskotik zaman dulu ya, sekarang dugem namanya. Everywhere He is, dia ada di mana-mana. Tapi Tuhan berkenan untuk bisa menjadikan sebuah tempat itu tampungan untuk hadirat Allah secara istimewa. Di dalam gereja ada yang namanya bukan omnipresence atau kemahahadiran Allah. Di dalam gereja ada yang namanya special presence of God. Hadirat Allah yang istimewa di mana Tuhan berkenan ditemui umatnya. Itu luar biasa. Ini lain. Rumah yang didedikasikan untuk nama Tuhan sebagai kemah pertemuan bergedung atau tenda, gak peduli fasilitasnya, apa yang didedikasikan, ditabiskan untuk Tuhan, di situ Tuhan berkenan ditemui umatnya dan berjumpa dengan kita. Itulah perbedaannya omnipresence, hadirat Allah yang ada di mana-mana, dan gereja, sekalipun gereja gak bisa memuat Tuhan. Saya tahu melayani gak harus di gereja, bisa inilah, ini itu, ada banyak sekali yang di luar kata-kata klise, I know. But I believe in church. Karena Tuhanlah yang menciptakan ide itu, bukan manusia. Itu mandat dari Allah. Gereja adalah tempat Tuhan meletakkan hadiratnya secara istimewa. Sehingga nanti Salomo berkata, everyone, siapapun yang berdoa di tempat ini, bla 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 doanya. Tuhan berkenanlah jumpa, temui dan jawablah. Luar biasa. 3 summary ini, 3 poin Anda bisa bawa pulang ke rumah sebelum kita berdoa. Allah perjanjian ada di gereja ini. Sebagai rangkuman apa yang saya sampaikan, 1, Tuhan itu sang pembuat dan penepat janji. Tangkap ini untuk hidupmu. Ingat, tidak pernah Anda iseng, tiba-tiba ada janji Tuhan di benak Anda itu, Anda yang rekayasa, nggak bisa. Kalau itu muncul dalam spirit, dalam roh Anda, that is of the Holy Spirit. Kalau itu munculnya dosa, pikiran jahat, hawa nafsu, itu bukan Roh Kudus, itu roh jahat. Dari mana kita tahu? Dari buahnya. Buah itu nggak tentu kelakuan. Buah itu nggak tentu hasil di luar. Buah pikiran kita, itu juga buah.
Kalau sampai dalam hatimu, dalam gereja tiba-tiba Anda menangkap suatu janji, orang kanan kirinya nangkap yang lain. Boom! It is not of your flesh, bukan dari dirimu. Dialah pembuat janji itu. Percayalah kalau Anda menerimanya, itu akan diperhitungkan sebagai kebenaran. Kalau Tuhan membawa Anda keluar, tiap hari lihatnya hanya Sarah yang tua dan dirimu di kaca, sudah mandul nih. Tuhan bawa Anda keluar, supaya sekali-kali wawasan beda. Keluar dari trauma, keluar dari rasa tidak percaya, keluar dari keraguanmu waktu dia disuruh Tuhan keluar. Pandang ke langit. Kadang-kadang Tuhan suruh kita keluar dari kejutekan kita sendiri. Ibadah misalnya bersama, lalu Tuhan buka wawasan atau super conference nanti bulan September, kita sesuatu terjadi, sesuatu yang di luar kapasitas kita. Tuhan suruh kita keluar dan melihat, hitunglah sebanyak itu nanti keturunanmu, bintang-bintang di langit. Katakan, aku percaya, dan peganglah itu sungguh-sungguh janji. Karena Tuhan yang membuat janji, Tuhan akan menepati. Kasih tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. 2, doa harus berani. Doa harus berani mengklaim janji Tuhan dalam firman-Nya. Mesti berani. Harus berani. Gedung ini pun suatu testament, suatu kesaksian. Kalau nggak berani nggak jadi. Semua orang juga sudah berkata, nggak mungkin jadi. Pernah lihat gedung ini seminggu sebelumnya? Anda nggak akan bayangkan. Ini karpet belum ada. Ini semua masih puing-puing semuanya. Nggak perlu pakai efek-efek khusus untuk asap. Asap sungguhan ada. Semua orang, banyak orang nggak percaya ini akan jadi. Tim pembangunan kita mengklaim janji Tuhan. Tanggal 30. Kita akan doa pengurapan. 1, kita akan kebaktian 3 kali anak-anak muda dan anak kecil. Minggu 5 kali. Lihat sekelilingmu. Ini nggak masuk akal. Orang berkata ini magic show. There are people who dare to believe. 12.000 kita masuk ke SCC tahun 2020. Saya bilang sama semua orang gak masuk akal. Sebab yang ikut saya bahasa Jawanya, cuman yang wani kiri, wani mati. Would you believe it? Waktu itu di hari pertama saya bilang, Pastor Yohanes menjadi saksinya. Sebelum masuk rooftop kita kan 20.000 murid. Kita tembus 21.000 sekian ratus murid. Waktu kita sebelum masuk rooftop. Kalau itu cuma angka, bahkan kalau Anda taruh dolarnya, sama sekali saya tidak berniat. Kalau setiap angka itu berarti ada satu suami seseorang yang dulunya selingkuh bertobat hari ini dimuridkan. Satu diantaranya itu pemakaian narkoba berubah, saya diceritain sama anak saya. Salah satunya sekarang menjadi CGL, menjadi apa? Sakit jiwa, dengar saat teduh bersama, langsung waras. Sakit jiwa. Kalau ini angka-angka yang saya sebutkan dari 12.000 menjadi 21, 9.000 lagi. Itu semuanya orang-orang yang diubah hidupnya. Oh Tuhan, terpujilah nama Tuhan. Ayo kita berani percaya. Miracles, they exist in God's house. Yang ketiga, perjanjian Tuhan atas gerejanya akan diturunkan pada jemaatnya. Ingat tadi yang saya sampaikan panjang lebar bahwa gembala sidang dan umatnya lah. Lalu apa yang kita lakukan di gereja itu berhubungan dengan hidup kita. Buah gak akan jatuh jauh dari pohonnya, visi gereja, visi kita. Lihat ya, perjanjian Tuhan atas gerejanya itu akan diturunkan atas jemaatnya. Oh luar biasa, puji Tuhan. Anda harusnya melihat begini dan berkata, kalau gereja bisa membangun begini, aku pun bisa membangun hidupku. Kalau gereja kita bisa berkembang di mana-mana, lewat selat, lewat laut, kok bisa di sini situ Tuhan bekerja? Saya percaya Tuhan juga memampukan aku untuk bisa mengembangkan semua talentaku. Bapak Ibu Saudara, apa yang Anda lihat di dalam gerejanya, yang baik dan benar, terapkan dalam kehidupanmu. Perjanjian Allah tidak jatuh jauh-jauh dari pohonnya. Siapa yang merupakan bagian dari pokok itu, berbuahlah carang-carangnya. Jadilah carang-carang yang baik, jadilah murid-murid yang berkembang di tempat ini. Kasih tepuk tangan untuk Tuhan, mari kita semua bangkit berdiri. Haleluya.